Om Santi, Santi, Santi. Om. Plafon di salah satu ruang bandara jebol akibat angin kencang. Kondisi jalan penghubung dua desa di zona bahaya Gunung Agung rusak parah. Fenomena langka gerhana bulan total bisa kita saksikan malam nanti. Melihat berbagai karya lukisan unik karena dibuat dengan pita perekat atau selotip. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentu saja kami akan menghadirkan berbagai berita menarik dan inspiratif. Semuanya dapat Anda saksikan hanya di Net Bali. Menikmati pesona Pulau Dewata Bali tidak melulu harus mengunjungi pantai saja ya. Nah, bisa juga ke Pulau Serangan Bali yang menawarkan wisata edukasi tentang penyu. Selain kita bisa melihat penyu yang berada di penangkaran, kita juga dapat mengetahui lebih banyak tentang pentingnya menjaga kelestarian penyu. Datang ke Bali jangan ke tempat yang itu saja lagi dong. Nah, coba juga alternatif wisata lainnya. Sekarang saya sedang berada di jembatan yang menghubungkan antara Pulau Bali dan Pulau Serangan tepat di belakang saya. Pulau ini ternyata menyimpan banyak sekali pesona wisata yang menjanjikan. Nah, sekarang saya akan memulai jalan-jalan saya di Pulau Serangan dengan mendatangi satu konservasi penyu yang berada tepat di tengah pulau ini. Yuk! Berada di sebelah selatan Pantai Sanur, ini dia Pulau Serangan. Pulau ini terkenal akan keindahan alamnya juga satwa penyu. Tak heran Pulau Serangan kerap disebut Pulau Penyu. Alasannya karena banyak penyu yang singgah untuk bertelur di pesisir Serangan, terutama di bulan April hingga November. Sekarang saya akan mengunjungi satu alternatif wisata yang ditawarkan pulau ini, yaitu wisata edukasi penangkaran penyu bernama Turtle Conservation and Education Center. Berdiri sejak tahun 2006, yayasan non-profit ini digagas oleh warga Pulau Serangan, WWF, dan pemerintah Bali. Di sini kita bisa melihat siklus hidup penyu mulai dari masih telur hingga menjadi tukik dan dilepas ke laut. Imade Sukanta ialah salah satu penggagas konservasi ini. Dan hari ini saya akan ditemaninya berkeliling konservasi penyu ini. Dimulai dari hatchery atau tempat penetasan telur. Di sini hampir setiap hari kita bisa melihat anak penyu yang baru menetas. Dalam satu sarang biasanya akan ada 100 telur yang dikubur bersama. Namun sayang, jarang sekali penetasan di hatchery ini mencapai 100%. Ada saja telur yang rusak dan tak tertolong lagi. Tukik yang dipilih hanya yang sudah terlihat sehat dan sudah bergerak lincah. Namun, sebelum dilepas di pantai, tukik-tukik ini akan dimasukkan ke dalam bak untuk terlebih dulu belajar berenang. Ada 3 jenis penyu yang dapat kita lihat di konservasi ini, yaitu penyu lekang, hijau, dan sisik. Semua jenis ini selalu datang untuk bertelur di pesisir Serangan.
Tak hanya sebagai penangkaran, TCEC juga menjadi tempat pengobatan dan pemulihan penyu-penyu yang diselamatkan dari orang-orang yang tak bertanggung jawab. Menjadi tempat konservasi dan pusat pembelajaran tentang penyu, TCEC membuka program volunteer atau relawan. Tujuannya untuk menumbuhkan kecintaan dan kepedulian kepada penyu juga lingkungan. I'm volunteering here because I'm worried about the population of the turtles, and that's why I want to help here, like make the population bigger. Perharinya tak sedikit wisatawan yang datang ke sini, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Tapi bagi pengunjung dilarang keras memegang penyu. Jadi kalau kita biarkan memegang satu penyu itu, ya berapa tamu wisatawan yang akan datang yang tiap hari di penyu itu akan dipegang dan dipegang, akhirnya penyu yang jadi korban. Sekarang saatnya kita membawa tukik yang lahir pagi tadi ke habitat asli mereka, laut lepas. Sebelum melepas tukik, hal penting yang harus dilakukan adalah membersihkan jalan yang akan mereka lalui. Nah, saatnya mengucapkan selamat tinggal pada tukik-tukik lucu ini. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Mencari lokasi wisata yang bisa menghibur dan mengedukasi pastinya. Nah, kalau di Bali ada lagi satu lokasi wisata yang menawarkan pertunjukan beragam hewan yang ramai dikunjungi orang tua dan juga anak-anak. Seperti ini nih serunya Animal Show yang ada di Bali Safari Marine Park Bali. Semua hewan lucu dan mengemaskan dipertontonkan di hadapan para wisatawan. Mulai dari hewan endemik asli Indonesia hingga hewan-hewan yang memang sengaja didatangkan langsung dari negara asalnya. Yang satu ini nih, namanya ular jagung berasal dari Amerika. Masih ada hewan lainnya seperti marmut, orangutan, burung, ular piton, dan masih banyak lagi. Nggak hanya sebagai bahan pertunjukan saja, hewan-hewan ini juga sebagai bentuk edukasi kepada anak-anak agar lebih mengenal dan menyayangi binatang. Dan pengenalan dengan cara ini sangat efektif untuk anak-anak. Tak heran banyak wisatawan yang mengajak anak mereka untuk menonton pertunjukan. Mereka pun juga merasa senang dan terhibur. Pertunjukannya lucu ya, beda sama kebun binatang yang lain. Maksudnya saya udah pernah dua ke safari, Bali Safari sama satu lagi di Puncak ya. Tapi yang ini kayaknya lebih bermartabat ya. Kalau misalnya untuk hewan-hewannya nggak disuruh macem-macem, jadi lebih senang liatnya. Ya. Gimana? Seru kan? Nggak cuma Animal Show aja loh. Kalau kalian datang ke sini, kalian juga bisa berkeliling untuk melihat beragam pertunjukan hewan lain yang tentunya lebih seru dan menarik. Vera Zenvia, Dewa Priana melaporkan untuk NET. Plafon di salah satu ruang bandara jebol akibat angin kencang. Liputannya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Adalah, ini warisannya Bapak Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Itu jenenge rusun. Masih betah di sini. Dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari
jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Net. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bawa pisau. Luncur ke TKP. Siap, 86. Desa, pemirsa, kira-kira kalian lihat ada perubahan nggak di muka gue? Mata lo lebih seger ya kayaknya. Aduh, ya kan? Kantong mata juga hilang. Karena sekarang gue tidur lebih awal dan juga ketawa lebih sering. Karena kita hadir lebih awal. Oh, jadi jangan lewatkan kita berdua dong. Only on Net. Tonight's Prime Time, setiap Jumat jam 7 malam. Berapa bersaudara? Gue bertiga. 3 kayak begini ya. Keren kan? Tuh, istilah-istilah gitu Nona Yasmin tahu nih. Iya dong, tahu lah. KZL tahu KZL? Tahu, kesel. Kalau kata anak YouTube mah boom. Ada perempuan yang udah expert banget dalam urusan bangunan. Orang ada pak gitu. Aku ditabok. Calon istri idaman ya. Aku ditabok aja masuk di mana muka non. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Kondisi jalan penghubung dua desa di zona bahaya Gunung Agung rusak parah. Jika tidak segera diperbaiki, maka 350 warga terancam terisolir jika sewaktu-waktu Gunung Agung erupsi. Beginilah kondisi jalan yang berada di Banjardinas Sukaluih, Karangasem. Jalan sepanjang 3 km ini rusak parah. Warga yang melintas di jalan ini pun harus ekstra hati-hati agar tidak terperosok dan jatuh. Rusaknya jalan di dusun ini terjadi sejak 4 tahun lalu diduga akibat pengerjaan jalan yang asal-asalan. Terlebih saat musim hujan tiba, kondisi jalan semakin licin dan dipenuhi sampah, sehingga sulit untuk dilewati warga. Kecelakaan pun kerap kali terjadi di jalan ini terutama pada malam hari. Padahal jalan ini merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan dua desa, yakni Desa Amertabuana dan Desa Sebudi. Warga pun berharap pemerintah terkait segera memperbaiki jalan ini. Kalau terutama kan jalan malam hari itu sulit sekali, nggak bisa lah bawa sepeda motor. Gitu. Berarti ini kondisinya udah hancur banget? Iya, udah hancur. Udah sangat hancur keadaannya jalan. Terutama di musim-musim hujan seperti sekarang ini. Kalau di sini nggak ada, cuma ini lah jalan satu-satunya. Sebagian Desa Amertabuana dan Desa Sebudi Karangasem masuk dalam kawasan zona bahaya 6 km dari puncak Gunung Agung. Jika jalan penghubung dua desa ini tidak segera diperbaiki, maka dipastikan 350 warga akan terisolir apabila sewaktu-waktu terjadi erupsi. Ini kan Gunung Agung masih level 4, masih status awas. Jadi gunung masih aktif, khawatir nanti betul ada erupsi. Ini yang dua desa adat ini, Sebun ke Galah, tidak bisa kemana-mana. Dia akan terisolir. Dia tidak bisa lari karena jalan rusak. Ke timur ada sungai, ke barat juga ada sungai. Jadi inilah satu-satunya jalan akses ini yang bisa membawa mereka keluar dari wilayah tersebut. Sebelumnya pihak desa telah mengajukan permohonan perbaikan jalan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem. Namun hingga saat ini belum ada respon positif. Jalan ini pun diharapkan segera diperbaiki agar bisa dijadikan salah satu jalur evakuasi warga jika sewaktu-waktu Gunung Agung erupsi. Tim Liputan melaporkan untuk Net.
Lantaran dana bantuan keuangan desa tidak disalurkan, puluhan warga dusun Badekelot, Desa Sebudi, Karangasem mendemo aparat desa setempat. Selasa siang, puluhan warga dusun Badekelot, Desa Sebudi, Karangasem melakukan aksi demo kepada aparat desa setempat. Dalam aksinya ini, warga memprotes kebijakan kepala desa yang tidak menyalurkan dana bantuan keuangan khusus atau BKK kepada 11 desa adat dan 8 subak di Desa Sebudi. Dana senilai 2,6 miliar rupiah tersebut seharusnya disalurkan bulan November 2017 lalu. Namun hingga saat ini warga belum menerima bantuan tersebut sehingga pembangunan infrastruktur desa menjadi terhambat. Warga pun berharap aparat desa segera menyelesaikan persoalan ini agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Seluruh desa Pekraman di Sebudi maupun Subak Abian itu tidak terrealisasi dana BKK-nya itu karena perbekannya sendiri yang tidak mengamprah dana itu sehingga tidak bisa masuk ke rekening desa. Anggaran untuk seluruh desa Sebudi dengan 11 desa Pekraman dan 8 Subak itu 2 miliar 600 juta itu anggaran. Dengan alokasi masing-masing desa Pekraman 200 juta. Sementara pihak aparat desa mengaku tidak berani menyalurkan dana tersebut lantaran kondisi Gunung Agung masih berstatus awas. Terlebih, sebagian wilayah dari Desa Sebudi masuk dalam kawasan zona bahaya. Pihak desa pun akan berupaya melakukan koordinasi dengan pemerintah agar dana tersebut kembali disalurkan. Kami akan tetap berusaha nanti dengan dinas terkait juga untuk memohon mudah-mudahan dana ini bisa kita dapatkan kembali walaupun kita tidak cair, karena sekarang kita sudah bisa melaksanakan kegiatan beberapa dusun dari 10 dusun sudah 4 dusun sudah bisa kembali. Ya tetap kita maunya sih memohon kepada pihak terkait yaitu pemerintah dalam hal ini BPMD untuk memfasilitasi bagaimana dana itu bisa kami dapatkan kembali. Setelah 2 jam melakukan mediasi, akhirnya warga pun membubarkan diri. Meski berlangsung aman, namun aksi ini mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Prihatin dengan kondisi yang ada, puluhan pramuka di Buleleng turun ke jalan untuk galang donasi untuk para korban bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di Buleleng. Untuk meringankan beban pemerintah menanggulangi bencana serta para korban bencana banjir bandang, puluhan pramuka di Buleleng gelar aksi turun ke jalan menggalang donasi. Dengan membawa kotak amal, puluhan pramuka dari 2 sekolah ini melakukan penggalangan dana bagi para korban banjir bandang beberapa waktu lalu. Setiap pengendara pun banyak yang prihatin dengan peristiwa bencana banjir bandang yang mengakibatkan banyak kerusakan rumah warga serta infrastruktur di Buleleng. Sejumlah pengendara pun menyisihkan uangnya untuk para korban banjir bandang di Kota Singaraja serta Desa Dencarik. Ingin meringankan beban dari korban-korban bencana kemarin yang ada di Buleleng. Dan gerakan ini kita lakukan secara spontan untuk meringankan lah katakan beban. Karena kita ketahui sendiri kemarin satu sisi ada korban 3, kemudian ada kerusakan seperti rumah, harta benda itu kan semua hanyut. Mau tidak mau mungkin dari dana yang kita kumpulkan ini bisa meringankan beban mereka. Turut hadir dalam penggalangan dana, Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sujidra yang sangat mengapresiasi gerakan anak-anak pramuka di Buleleng ini. Kepedulian mereka ini sebuah kegiatan yang positif ya. Jadi anak-anak kita yang melibatkan anak pramuka dari beberapa sekolah. Tadi ada dari SMK 3, ada dari Bali Mandara yang aktif juga nanti akan memberikan sumbangsinya mereka kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak banjir ini. Ya, jadi kami sudah warna tentu akan mendukung kegiatan-kegiatan sosial ini wujud dari kepedulian mereka terhadap saudara-saudara yang terkena musibah. Aksi penggalangan dana ini nantinya akan diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Dengan bekerja sama dengan para komunitas, jurnalis di Buleleng berhasil mengumpulkan dana sebesar 4 juta lebih. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Angin kencang dengan kecepatan mencapai 50 km per jam diprediksi masih akan terjadi hingga 2 hari ke depan. Sementara itu angin yang tergolong ekstrim ini sempat membuat plafon di salah satu ruang di Bandara Ngurah Rai jebol. Sejak beberapa hari terakhir, kondisi kecepatan angin di wilayah Bali tergolong ekstrim. Bahkan angin kencang yang terjadi pada Senin kemarin mampu menjebol plafon di salah satu ruang di Bandara Ngurah Rai.
Dari hasil analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Denpasar, angin yang menerjang di kawasan bandara pada Senin kemarin kecepatannya mencapai 60 km per jam. BMKG memprediksi angin dengan kecepatan mencapai 50 km per jam ini berpotensi terjadi di wilayah Bali Utara dan Selatan hingga 2 hari ke depan. Sebabnya adalah karena adanya daerah tekanan rendah di daratan utaranya Australia dan juga ada siklon tropis 2 di sekitar Indonesia, tapi lumayan cukup jauh jaraknya dari Indonesia, yaitu yang pertama di Samudra Hindia baratnya Pulau Jawa dan satunya lagi di Samudra Pasifik timurnya Australia. Tapi keberadaan siklon tropis dan tekanan rendah ini memberikan dampak peningkatan kecepatan angin di wilayah Bali seperti itu. BMKG menghimbau masyarakat mewaspadai daerah yang rawan pohon tumbang. Sementara akibat angin kencang, ketinggian gelombang laut di perairan Selat Bali, Selatan Bali, dan Selat Lombok mencapai 3,5 meter, sedangkan di perairan utara Bali mencapai 2,5 meter. Hujan dengan intensitas tinggi disertai petir juga berpotensi terjadi hingga 2 hari ke depan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Fenomena langka gerhana bulan total bisa disaksikan masyarakat Indonesia malam nanti. Liputannya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Keberadaan bea cukai di bandar itu adalah mutlak ada. How many did you bring to cafe? Custom Protection, Sabtu dan Minggu jam 11 malam hanya di NET. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show, setiap hari jam 6 pagi, hanya di NET. Kita bukan lagi menjadi followers, tetapi trendsetter. Ada effort untuk menjadi seperti ini. Suatu kebanggaan tersendiri bisa berkarya dan diapresiasi oleh dunia. Ada sesuatu yang membuat kita cinta akan dunia sastra. Bermimpi, berimajinasi, berkarya dengan passion. Garas Live, hanya di NET. Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Polisi tetapkan 13 tersangka dalam kasus penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen yang membobol Bank Perkreditan Rakyat Jawa Barat senilai 36 miliar rupiah. Khusus untuk para gamers, ya, terutama Pokemon Go. Langsung aja ke Yokohama, Jepang. Wah, seru banget di Jepang, dan di sana lagi berlangsung festival Pokemon Go yang menarik ribuan pemain. Ya, informasi selengkapnya hanya di NET 24. Temani istirahat malam Anda bersama NET 24, hanya di NET. Bapak kenapa sih? Dari tadi ngeliatin mulu. Padahal kan kita masih bisa jalan-jalan dulu, Mbak Muter. Jalan kemana, Pak? Lagian ya, saya itu harus ambil orderan lagi. Aduh, kaki saya keselnya, Mbak. Bapak masih bisa jalan nggak? Jalan? Oh, masih bisa, Pak. Mbak mau kita jalan kemana? Nonton
Apa mungkin makan? Mbak tinggal pilih. Oke Jack, hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Pencuri senjata api milik polisi dilumpuhkan dengan timah panas saat akan diringkus. Pelaku berusaha melawan dengan menembaki petugas. Proses penangkapan Donald Firmansyah, pelaku pencurian senjata api milik polisi, diwarnai dengan tembak-menembak. Saat akan ditangkap, pelaku sempat melawan dengan menembak polisi, namun tembakan pelaku meleset. Kemudian polisi balas menembak pelaku dan 5 timah panas berhasil bersarang ke kedua kaki dan tangan pelaku. Kejadian tersebut terjadi saat pelaku diciduk petugas di sebuah hotel di Bilangan, Denpasar 28 Januari lalu. Dia sempat membentak anggota dan melakukan perlawanan. Dia menodongkan senjata. Akhirnya anggota kita lebih cepat lagi ngambil senjata dan dia begitu melihat yang ngikutin anggota, dia kabur lari. Dia lari sambil mengacungkan senjata dan menembakkan 1 butir peluru di TKP. Ini bukti selongsong yang ditembakkan di TKP. Sebelumnya pada tanggal 6 Desember 2017, seorang anggota polisi melaporkan telah kehilangan senjata jenis revolver kaliber 3,8 mm. Dari keterangan anggota tersebut, senjata miliknya dicuri saat sedang menginap di rumah pamannya di Jalan Tukat, Balian, Denpasar. Tertangkapnya pelaku berawal dari kasus pencurian yang dilakukan di sebuah rumah di Karangasem. Petugas yang berhasil meringkus salah satu pelaku, Agus Yuda Arta, pada 26 Januari lalu kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengetahui keberadaan tersangka lain, yakni Donald Firmansyah. Dari hasil pemeriksaan terungkap jika senjata yang digunakan tersangka merupakan senjata milik anggota polisi yang sebelumnya dilaporkan hilang. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, sebuah emas hasil curian di Karangasem dan senjata dengan 8 butir peluru. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 365 dan 363 dengan ancaman 9 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net. Beralih ke informasi selanjutnya, fenomena langka gerhana bulan total bisa disaksikan masyarakat Indonesia malam nanti. Namun diperkirakan gerhana bulan di Bali tidak dapat disaksikan secara penuh karena akan tertutup awan. Malam nanti masyarakat di seluruh Indonesia akan menyaksikan fenomena alam langka. Gerhana bulan total terjadi bertepatan dengan fenomena supermoon dan blue moon. Fenomena supermoon, bulan akan terlihat lebih besar karena posisi bulan lebih dekat dengan jarak rata-ratanya. Sedangkan blue moon adalah bulan purnama atau muncul secara penuh. Warna bulan juga akan terlihat lebih besar sehingga disebut blood moon. Fenomena ini disebut super blue blood moon. Fenomena ini tergolong langka karena belum pernah terjadi sejak 150 tahun lalu. Diperkirakan gerhana bulan total akan berlangsung selama 1 jam 16 menit. Gerhana bulan total akan diawali dengan gerhana bulan sebagian yang akan berlangsung sekitar pukul 19.48 waktu Indonesia Tengah. Sementara gerhana bulan total akan berlangsung sekitar pukul 20.51 waktu Indonesia Tengah. Gerhana bulan total akan berakhir pada pukul 22.07 waktu Indonesia Tengah. Namun kemungkinan masyarakat Bali tidak bisa menyaksikan gerhana bulan secara penuh dikarenakan tertutup awan. Prediksinya itu kemungkinan wilayah Bali itu adalah berawan tebal, jadi kemungkinan untuk melihat gerhana secara keseluruhan itu akan terhalangi oleh si awan tersebut. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penamping bulan tertutup oleh bayangan bumi. Hal ini terjadi karena bumi berada di antara matahari dan bulan pada saat satu garis lurus yang sama sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalang oleh bumi. Hal ini terjadi karena bumi berada di antara matahari dan bulan pada saat satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalang oleh bumi. Gerhana bulan total ini tidak berbahaya dan bisa disaksikan langsung dengan mata telanjang maupun dengan teleskop atau binokuler. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net. Sejumlah lokasi disiapkan agar warga bisa menyaksikan fenomena langka gerhana bulan total. Di Jakarta, selain Taman Ismail Marzuki, warga pun bisa melihatnya di Monas dan juga di Taman Fathahillah.
Pada 31 Januari 2018 malam, masyarakat Indonesia bisa menyaksikan gerhana bulan langka yang disebut dengan Super Blue Blood Moon, yaitu gerhana bulan di mana posisi bulan itu paling dekat dengan bumi dan muncul secara penuh atau disebut dengan purnama. Dan itu bisa dilihat bukan hanya di Taman Ismail Marzuki, namun juga beberapa tempat seperti Monumen Nasional. Di sini gerhana bisa dilihat di kawasan Barat Monas maupun di dalam Tugu. Namun khusus untuk Tugu dikenakan biaya masuk hanya Rp5.000 untuk dewasa, sedangkan anak-anak Rp2.000 saja. Di Monas ini kan salah satu kawasan yang cukup luas dan terbuka di DKI Jakarta ini. Jadi orang bisa melihat gerhana itu dengan tidak terhalang suatu apapun dan mereka bisa leluasa untuk mengambil posisi dari mana mereka inginkan. Pengunjung sebaiknya membawa perlengkapan sendiri seperti teropong karena Monas hanya menyediakan tempat. Karena kota Jakarta akan sangat banyak lampu, maka khusus pada 31 Januari malam akan ada beberapa lampu yang dimatikan di kawasan Monas, yaitu lampu tiang yang tingginya lebih daripada 20 meter, ada 22 titik itu akan dimatikan. Selain itu akan ada lampu Tugu juga dimatikan, tujuannya untuk mengurangi polusi cahaya di malam hari sehingga bisa melihat fenomena Super Blue Blood Moon lebih jelas. Di Monas, pengunjung bisa menyaksikan fenomena Super Blue Blood Moon mulai jam 6 sore sampai pukul 11 malam. Tak hanya Monas, tempat lain untuk menyaksikan gerhana bulan total bisa juga di Taman Fathahillah, Jakarta Barat, tepatnya di Selasar Museum Sejarah Jakarta. Silakan datang. Dengan nuansa astronomis gerhana dan nuansa kolonial dipadu dengan nonton bareng, hampir saya perkirakan ini setengah dari Taman Fathahillah itu nonton bareng, gempitanya nonton astronomis itu, suasana gelap temaram, nuansa kolonial, rasakan sendiri besok. Asiknya di sini ada teropong. Bekerja sama dengan komunitas astronomi amatir, total ada 3 teropong yang tersedia. Satu teropong akan dikoneksikan ke layar lebar yang diletakkan di pilar atau tiang museum. Ini tujuannya biar pengunjung bisa nobar tanpa perlu antre. Tapi kalau mau lihat langsung dari teropong, bisa kok. Di sini penonton bisa lihat fenomena dari pukul 18.30 hingga pukul 21.30 gratis. Super Blue Blood Moon ini adalah fenomena tiap 150 tahun sekali. Maka jangan lewatkan fenomena alam yang satu ini ya. Novita Saritan, Agus Fahmi melaporkan untuk NET. Ya, selanjutnya maskapai penerbangan Garuda Indonesia buka 2 rute baru ke Tiongkok. 2 penerbangan langsung dari Denpasar Xi'an dan Zhengzhou juga sebaliknya sudah bisa dinikmati. Disambut dengan tarian dan pengalungan bunga, 340 penumpang pertama dari rute ini sudah sampai di Bali pada Selasa pagi kemarin. Tarian tradisional khas Pulau Dewata Bali dan pengalungan karangan bunga menyambut kedatangan penumpang pertama rute Denpasar Xi'an dan Denpasar Zhengzhou. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia kembali memperluas pasar di sektor regional Tiongkok. 2 rute baru resmi dibuka di awal tahun ini, yaitu penerbangan langsung ke Xi'an dan Zhengzhou. Rute Denpasar Xi'an dan Xi'an Denpasar dilayani 2 kali dalam seminggu, sedangkan Denpasar Zhengzhou dan Zhengzhou Denpasar dilayani 3 kali tiap minggunya. Keduanya memakai pesawat Airbus A330 dan 300 dengan kapasitas 360 penumpang ekonomi. Walaupun masih baru, namun antusias wisatawan Cina sangat baik. Terbukti dalam penerbangan pertama ini 90% kursi terjual dengan total penumpang 346 orang. Para penumpang pun merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. The service is very good. I love the food. The food is very delicious. It's very nice. The people very nice. Yeah, comfortable. Very comfortable. I love this flight. Tiongkok masih menjadi salah satu target utama Garuda Indonesia di tahun ini. Pasar wisatawan Tiongkok yang gemuk menjadi potensi yang masih terus digali. Di tahun 2017 saja pertumbuhan wisatawan dari Cina daratan mencapai hingga 46%. Konektivitas udara langsung antara Indonesia Tiongkok maupun sebaliknya di tahun lalu hanya mencapai 1,6 juta untuk dapat melayani 2,4 juta penumpang. Sehingga banyak yang harus mencari tempat persinggahan seperti ke Singapura, Malaysia, dan Hong Kong.
potensi dulu nih. Nah, Xi'an sama Zhengzhou termasuk salah satu yang kita lihat potensi. Itu tadi jumlah penduduknya udah 8,7 juta, gitu ya. Dan sekarang di Zhengzhou 9,7 bahkan. Jadi itu adalah potensi yang makanya kita terbang direct ke sana. Tujuannya apa? Untuk itu mengetek harus bertemu langsung kepada kebutuhan daripada. Tak hanya menarik wisatawan Cina untuk datang ke Bali, rute ini pun bisa menjadi atraksi baru bagi masyarakat Indonesia yang ingin berwisata ke Tiongkok. Kedua kota yang dipilih tersebut menawarkan berbagai destinasi menarik. Dibukanya rute penerbangan baru ini diyakini Kementerian Pariwisata dapat membantu naiknya angka wisatawan yang berkunjung ke Bali. Hal ini pun diharapkan bisa membawa angin segar pada destinasi wisata sekitar Bali seperti Labuan Bajo, Makassar, dan Yogyakarta. Xi'an ini kan banyak komunitas Muslim, ya. Jadi nanti bisa kita teruskan ke Lombok, ya, dari Denpasar ini, dan sebaliknya buat Garuda juga turis Muslim dari Indonesia juga bisa ke Xi'an, begitu kan. Jadi sangat mungkin nanti kita akan teruskan dari Denpasar ini ke manapun di Indonesia. Hingga saat ini sudah ada 7 destinasi penerbangan langsung yang dibuka Garuda Indonesia dari Tiongkok. Untuk menambah minat wisatawan, Garuda Indonesia pun akan menyiapkan paket-paket perjalanan menarik yang dapat dinikmati wisatawan. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Seorang pengantin pria ke rumah mempelai wanitanya dengan naik gajah. Wow, sesaat lagi tetap di NET Bali. Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal, aku rubah sedikit konsepnya jadi studio, aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di NET. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bawa pisau. Menuju ke TKP. Siap, 86. Berapa bersaudara? Gue bertiga. 3 kayak begini ya. Keren kan? Tuh, istilah lagi tuh Nona Yasmin tahu. Iya dong, tahu lah. KZL tahu KZL? Tahu, kesel. Boom, kalau kata anak YouTube mah boom. Ada perempuan yang udah expert banget dalam urusan bangunan. Orang ada pak gitu. Aku ditabok. Calon istri idaman ya? Aku ditabok aja masuk di mana muka, Non.
Ditinggal sejak warganya mengungsi tahun 2010, Desa Sukanalu di kawasan Sinabung ya, Bak Desa Hantu. Bagaimanakah kondisinya sekarang? Kita akan melihat CJ dari Ahmad Ridwan Nasution berikut ini. Bak Desa berhantu, ada kampungnya, tapi tiada penghuninya. Ini dia Desa Sukanalu, salah satu dari 18 desa yang berada di zona merah Gunung Api Sinabung. Desa ini sepi, tak ada aktivitas. Letaknya yang berada di 7 km dari Gunung Sinabung membuat seluruh fasilitas desa seperti rumah, sekolah, gereja, masjid hingga puskesmas tertutup debu sisa letusan vulkanik. Tahun 2010 lalu, seluruh warga terpaksa meninggalkan desa dan mengungsi ke tempat yang lebih aman seperti di Brastagi dan Kabanjahe. Status Gunung Sinabung yang masih dalam status awas bencana erupsi membuat warga belum bisa kembali ke desa. Kita akan lihat. Nah, yang ini kita akan lihat beberapa gedung cantik dari luar negeri. Sepertinya cocok ya buat dijadikan wahana wisata. Ingin nikmati akhir pekan di Yokohama, Jepang, ada satu tempat yang bisa dikunjungi, namanya Akarengasoko. Sesuai dengan namanya, kawasan ini terkenal dengan bangunan bata merah. Biar lebih jelas, kita ikut yuk sama Afifudin. Tuh kan, bagus kan? Nih, kayak bangunan-bangunan kota tua gitu kalau di Indonesia itu ya. Tuh. Bagus banget. Dalamnya itu kayak kafe kalau nggak salah, tempat-tempat jualan makanan, jualan minuman gitu di dalamnya situ. Lah itu masuknya lewat situ. Banyak banget pintu masuknya. Sebelah sana juga ada pintu masuk. Tergantung kita mau masuknya sebelah mana. Akarengasoko dibangun tahun 1911 dan 1913. Dulunya ini kawasan pergudangan. Sekarang tempat ini digunakan untuk tempat konser, tempat menjual aneka kerajinan, pernak-pernik, dan restoran-restoran. Di sekitar sini juga terdapat wahana ice skating. Pengunjung bisa bermain di tempat seluncur yang hanya ada di musim dingin saja, dengan membayar tiket mulai dari 300 hingga 500 yen atau setara dengan 36.000 hingga 60.000 rupiah. Bila ingin jalan-jalan di kawasan ini, tersedia juga transportasi khusus yang warnanya pink. Jika ingin naik Dorabai, siapkan kocek senilai 300 yen atau sekitar 36.000 rupiah. Dekat dengan pelabuhan, di sini kita juga melihat kapal-kapal besar berlabuh, seperti kapal pesiar. Gedung lain yang gak kalah cantik ada di Porto, Portugal. Dibangun pada tahun 1900, gedung ini menjadi salah satu stasiun kereta terindah di dunia. Banyak wisatawan yang sengaja datang ke stasiun São Bento. This is São Bento station. It's really beautiful. This one, it was called that most beautiful station in the world, and I think it's really nice. The atmosphere, and I can see the view of the city from the platform. I think it's really beautiful. Daya tarik São Bento terletak di hall utama. Pada panel azulejo atau keramak biru khas Porto terpampang kisah sejarah. Salah satunya perjalanan Henry, sang navigator ke Ceuta, yang dibuat dari 20.000 keramik. Tidak kalah menarik, informasi yang ini datang dari Aceh Timur. Hari Minggu lalu seorang pengantin pria ke rumah mempelai wanitanya dengan menaiki gajah. Nah, ini dilakukan selain untuk mengenang pesta perkawinan di masa kerajaan Aceh, juga untuk mengedukasi kedekatan gajah dan manusia sejak dahulu. Ini dia Ali Pristiono, warga Gampong Alur Pinang, Kecamatan Benaron, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Pria ini naik gajah ke rumah mempelai wanita untuk melangsungkan akad nikah. Menaiki seekor gajah Sumatera dari Conservation Response Unit Aceh Timur yang dihias dengan pakaian khas kebesaran kerajaan Aceh di masa Sultan Iskandar Muda, diiringi dengan musik tradisional, Ali pergi menghalalkan cinta kasihnya. Saya mengingatkan sejarah-sejarah Aceh, masa-masa zaman kerajaan, semua pakai gajah. Kawan-kawan mensupport saya untuk melanjutkan karena saya sebagai tim CRI atau bekerja sebagai di
tata ruang lingkungan, karena kawan-kawan saya menyarankan supaya pakai gajah yang di CRI. Naik gajah ke pelaminan ini juga untuk mengedukasi warga agar menjaga keberlangsungan hidup gajah Sumatera yang populasinya di Provinsi Aceh diprediksi tinggal 539 ekor saja. Kita beralih ke informasi lainnya. Gadis Korea Selatan Lee Eun-che yang beberapa hari lalu berfoto di atas bangku jadul khas Jawa dan diunggah di akun Instagramnya. Hal ini langsung viral, apalagi masih ada mereknya ya, yaitu Sekar Tanjung Kismantoro. Yep, nah kita mau tahu nih, tempat produksi bangku jadul ini di mana? Nah, tempatnya di Wonogiri. Kursi model jadul dengan warna oranye hitam asal desa Gambiranom, Wonogiri, Jawa Tengah ini mendadak viral setelah digunakan sebagai properti untuk sesi pemotretan model cilik Lee Eun-cha asal Korea Selatan. Kursi yang tengah jadi perbincangan banyak orang ini ternyata satu dari 500 kursi yang pernah disewakan Sunardi. Pemilik usaha sekaligus perajin kursi merek Sekar Tanjung Kismantoro. Sunardi mendapat kursi ini tahun 1995. Dari perajin di Ponorogo, ia memesan sebanyak 500 buah. Namun seiring perkembangan zaman, tahun 2015 Sunardi menjual 490 kursi sewaannya ini dengan harga Rp35.000 per unit. Ia tak menyangka kursinya yang biasa hanya disewakan untuk pernikahan ini kini jadi perbincangan banyak orang. Ya itu dari anak saya buka Instagram, tante saya itu ini kok kursi saya ini sampai sana, alhamdulillah saya itu dipakai bintang film Ariel. Saya bangga sekali kursi saya itu sampai sana. Setelah jadi perhatian banyak orang di media sosial, sisa kursi Sunardi sebanyak 10 buah yang saat ini ada di rumahnya, rencananya akan dibuat koleksi pribadi sekaligus kenang-kenangan. Namun apabila ada yang tertarik dengan kursi jadul ini, Sunardi akan menjualnya dengan harga yang berbeda. Angga Eka melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan melihat berbagai karya lukisan unik karena dibuat dengan pita perekat atau selotip. Tetap di NET Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Alkohol. Keberadaan bea cukai di bandar itu adalah metode. How many pieces you bring to cafe? Custom Protection, Sabtu dan Minggu jam 11 malam hanya di NET. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET.
Orang irit itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua, tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show. Setiap hari jam 6 pagi hanya di Net. Jangan lewatkan pernak-pernik seni yang satu ini. Karya lukisan ini unik sekali ya, karena dibuat dengan pita perekat atau selotip. Dijual via sosial media, pesanan seni selotip ini mengalir pula dari mancanegara. Inilah sebagian potret karya Dede Raininda. Sederhana, namun unik dan berbeda. Terutama karya ilustrasi ini bukan digambar atau dilukis, melainkan dibuat dengan pita perekat atau selotip. Seni menyusun selotip sedemikian rupa, hingga membentuk figur yang tak hanya artistik namun juga berdimensi. Untuk menghadirkan perspektif ini, Dede Rai gunakan bantuan cahaya. Karya ini merupakan pengembangan minat sang seniman sejak kecil. Di mana saya gambar dulu di jendela dan pintu kaca rumah saya waktu zaman saya masih sekolah SMP. Berikutnya saya mulai mencoba explore seni itu. Sampai sekarang saya menemukan lukisan yang saya sebut sendiri dengan selotip art. Karya pita perekat ditawarkan lewat media sosial. Peminat bisa juga memesan. Harganya mulai dari Rp200.000 per buahnya. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net. Iya, informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa langsung di-subscribe juga. Setelah ini kami akan putarkan video klip dari Nova. Musisi yang satu ini akan mengcover lagu dari Navikula yang berjudul Saat Semua Semakin Cepat, Bali Berani Berhenti. Nah, bagi Anda yang mempunyai video klip musik ataupun cover dan ingin ditayangkan di Net Bali, bisa langsung dicek dulu cara dan ketentuannya di Instagram kami yaitu di @netbaliofficial. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur suksma. Om Santi 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 Om. Cinta dalam diam, bila cinta perlu berkorban, cinta